Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali. Apa kabarmu hari ini? Semoga semuanya sehat, tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar materi Aku Mengembangkan Diri Bersama Orang Lain. Langkah-langkah kegiatan atau proses yang akan kita lalui dalam pembelajaran ini adalah yang pertama kita mulai dengan doa, kemudian kita bersama-sama menyanyikan lagu Pelajar Pancasila, lalu kita mulai mengingat kembali pembelajaran kita sebelumnya yang berhubungan juga dengan pembelajaran hari ini. Kemudian kita akan menggali pengalaman kita sendiri dibantu dengan gambar yang Pak Guru sudah siapkan, di mana kita bisa melihat kebersamaan kita dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita menggali, mendalami pengalaman kita sendiri, selanjutnya kita menggali pesan firman Tuhan yang berhubungan dengan hidup bersama orang lain. Kemudian kita akan berefleksi, merenungkan apa saja yang telah kita lakukan sesuai dengan materi pembelajaran hari ini. Sesudah kita berefleksi, kita mengungkapkan rasa syukur, terima kasih kita dengan bersama-sama membuat atau menyusun doa syukur. Syukur atas kehadiran kebaikan sesama di sekitar kita. Lalu kita membuat rangkuman bersama dan terakhir kita menutup kegiatan kita juga dengan bersama-sama bernyanyi. Sekarang kita berdoa untuk mengawali kegiatan kita hari ini. Ambil sikap doa yang baik, duduk yang sopan, tenangkan pikiran, arahkan hati kepada Tuhan. Kita berdoa bersama-sama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rahmat yang Engkau anugerahkan kepada kami. Hari ini kami akan belajar tentang Aku Mengembangkan Diri Bersama Orang Lain. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar kami mampu memahami peran sesama di sekitar kami, terutama bagi perkembangan diri kami sesuai kehendak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, selamat pagi sekali lagi untuk kita semua. Sekarang kita berdiri, ayo kita bersama-sama menyanyikan lagu Pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, sekali lagi nyanyi sama-sama. Baik anak-anak, sebelum kita belajar materi hari ini, coba kita ingat kembali pembelajaran kita sebelumnya. Siapa yang masih ingat? Ya, pelajaran tentang apa kali lalu? Ya, kita belajar lingkungan turut mengembangkan diriku. Dalam pelajaran kali lalu kita harus ingat, sadar bahwa lingkungan tempat di mana kita hidup dan bertumbuh itu sangat mempengaruhi pembentukan diri pribadi kita.
Kemudian kita juga perlu bersyukur karena Tuhan sudah memberi kita lingkungan, tempat yang mendukung supaya kita bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik. Karena itu, kita perlu merawat, menjaga lingkungan tempat di mana kita hidup dan bertumbuh. Selanjutnya, mari kita amati bersama-sama gambar yang Pak Guru sajikan ini. Ada 4 buah gambar. Coba perhatikan baik-baik apa yang mereka lakukan, siapa saja yang ada dalam gambar itu, bagaimana suasananya. Ayo amati, tuliskan hal-hal penting di bukumu. Sebentar, Pak Guru akan minta kalian menceritakan hasil pengamatanmu pada gambar ini. Baik, untuk membantu kalian bisa memahami gambar yang Pak Guru sajikan itu, ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab bersama. Yang pertama, siapa saja yang kalian lihat dalam gambar? Apa yang mereka lakukan? Yang kedua, pernahkah kalian mengalami peristiwa seperti dalam gambar? Bagaimana perasaanmu saat itu? Ketiga, sebutkan orang-orang lain yang pernah kamu jumpai dalam masyarakat yang turut berperan atau berjasa bagi dirimu. Dan yang terakhir, dapatkah kalian hidup dan bertumbuh tanpa bantuan orang lain? Ayo, Pak Guru persilakan yang mau bercerita di depan boleh. Bisa juga bercerita dari tempat duduk, berdiri lalu bercerita. Silakan. Baik anak-anak, setelah kita menggali pengalaman hidup kita sehari-hari, ada beberapa hal yang bisa kita petik dari pengalaman itu. Yang pertama, kita manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial artinya kita tidak bisa hidup sendiri. Kita harus hidup bersama orang lain karena kita membutuhkan bantuan peran orang lain. Orang lain yang hadir dalam hidup kita, mulai dari papa mama di rumah, teman-teman di lingkungan sekitar, teman-teman di sekolah, bapak ibu guru, dan juga orang-orang lain, semua mereka turut membantu kita untuk bisa bertumbuh, berkembang menjadi manusia yang baik dan berguna. Karena itu, kita seharusnya menghormati, menghargai sesama kita, dan kita mengasihi mereka semua sebagai saudara. Selanjutnya mari kita membaca firman Tuhan. Kira-kira apa yang dikatakan Tuhan berkaitan dengan pengalaman hidup kita sebagai saudara, sebagai sesama di tengah-tengah masyarakat. Kita baca Injil Markus bab 3 ayat 31 sampai 35. Kita baca bersama-sama dulu, setelah itu kalian membaca masing-masing di dalam hati. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki
dialah saudaraku perempuan, dialah ibu. Sekarang Pak Guru persilakan kalian membaca masing-masing di dalam hati. Baca perlahan-lahan sambil memahami, mengerti setiap kata atau kalimat yang kalian baca. Dari firman Tuhan yang kita sudah baca, kita bisa menemukan pesan atau makna dari kata-kata Yesus kepada orang banyak pada waktu itu. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Artinya apa? Semua orang adalah saudara dalam Tuhan kalau kita melakukan kehendak Tuhan. Pesan yang kedua, persaudaraan sejati itu nampak dalam sikap kita saling mengasihi tanpa pamrih. Sekarang saatnya kita berefleksi. Coba duduk yang tenang. Ya, kita coba pusatkan pikiran, renungkan ini. Ada 2 pertanyaan ini yang kita renungkan. Pertama, sudahkah aku berterima kasih kepada orang tua, teman, guru, dan sesama di sekitarku atas segala kebaikan mereka? Yang kedua, apa yang aku lakukan sebagai ungkapan kasih kepada sesamaku? Ayo renungkan dalam hati masing-masing. Baik anak-anak, setelah kita melalui proses pembelajaran hari ini, pada akhirnya kita mesti merasa bersyukur, berterima kasih karena Tuhan sudah memberi kita orang-orang baik yang berada di sekitar kita, mulai dari rumah, bapak mama, kakak adik, tetangga, lingkungan sekitar, teman-teman di sekolah, bapak ibu guru, dan juga orang-orang lain di luar sana yang dengan caranya masing-masing telah berjasa kepada kita, membantu kita untuk bertumbuh, berkembang dengan baik. Kita ungkapkan syukur itu dengan membuat atau menyusun sebuah doa syukur. Untuk menyusun doa syukur ini, Pak Guru ada kasih gambaran atau kira-kira langkah yang harus kita buat dalam menyusun sebuah doa. Yang pertama, kita memperhatikan rumusan awal atau pembuka doa. Biasanya kita mulai dengan menyapa atau memanggil nama Tuhan. Ya Allah, ya Bapa di surga, ya Tuhan Yesus, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kita menyampaikan isi atau wujud doa. Apa yang mau kita minta kepada Tuhan? Apa yang mau kita sampaikan kepada Tuhan? Dalam hal ini, tugas ini, kalian mau berdoa menyampaikan rasa syukur atas kebaikan, perhatian, cinta dari sesama untuk kalian selama ini, sekaligus kalian memohon berkat perlindungan untuk mereka semua. Dan yang terakhir adalah kalian memperhatikan rumusan penutup atau akhir dari sebuah doa. Biasanya doa-doa kita diakhiri dengan kata atau kalimat, misalnya dengan perantaraan Kristus Tuhan kami, amin. Atau semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami, amin, dan seterusnya. Jadi itu kurang lebih gambaran tugas kalian. Susunlah dengan baik, tulis dengan baik,
lalu sebentar kalian akan mendoakannya dengan sungguh-sungguh dan tulus. Baik anak-anak, akhirnya kita sampai pada kesimpulan atau rangkuman dari seluruh proses pembelajaran hari ini. Ada dua hal. Yang pertama, kita manusia itu adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, kita membutuhkan orang lain, kita perlu berhubungan, berelasi, saling membagi, saling membantu untuk bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik. Yang kedua, Yesus sebagai manusia yang pernah hidup di dunia ini juga memiliki keluarga, mempunyai relasi dengan sesama sewaktu ia masih hidup di dunia ini. Teladan yang Tuhan Yesus berikan adalah saling mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan latar belakang sosial atau apapun. Artinya, Yesus mengajak kita untuk memperlakukan semua orang sebagai saudara. Karena itu, kita harus saling mengasihi. Baik anak-anak, kita sudah melalui seluruh proses pembelajaran hari ini. Semoga semua yang kita sudah pelajari membantu kita untuk mengerti siapa diri kita, bagaimana hubungan kita dengan orang lain, dan membantu kita untuk membangun relasi yang baik dengan orang-orang di sekitar kita. Mari kita menutup kegiatan kita hari ini dengan bersama-sama bernyanyi. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai berjumpa lagi dalam pertemuan kali berikut.